Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Pada laporan World Health Organization secara global merenggut sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya pada tahun 2019. Dengan jumlah kematian ini menyumbang hingga 32% dari total kematian di dunia. Penyakit ini mencakup berbagai kondisi seperti penyakit jantung koroner dan penyakit pembuluh darah otak. Lebih dari 80% kematian akibat penyakit kardiovaskular disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, yang merupakan manifestasi dari penyempitan pembuluh darah akibat dari gangguan lemak di dalam tubuh. Dislipidemia dan gangguan jantung mengarah pada tren terapi integratif yang mana juga direkomendasikan oleh dokter ahli pada bidang kardiologi. Terapi integratif berupa konsumsi nutraceutical atau pendekatan terapi alam lainnya seperti obat herbal. Bintangur diketahui memiliki berbagai senyawa metabolit sekunder yang diketahui terdapat aktivitas anti-obesitas, di mana properti farmakodinamik senyawa metabolit sekundernya dapat berikatan dengan fat mass and obesity related protein, dan hasil evaluasi in vivo menunjukkan penurunan berat badan. Maka dilakukan penelitian tentang formulasi, evaluasi, studi in silico dan in vivo, aktivitas anti-dislipidemia, sediaan kapsul ekstrak etanol daun bintangur. Penelitian ini telah mendapat capaian berupa hak paten atas sediaan Bintaro dengan desain granul kapsul pelepasan terkontrol sebagai anti kolesterol. Kesiapterapan teknologi dalam penelitian ini telah mencapai TKT 5 dengan desain indikator yang dilakukan berupa peningkatan skala produksi industri serta tercapai riset pada skala klinis. Penelitian ini menghimpun berbagai metode, dimulai dari ekstraksi dan standarisasi sampel, formulasi dan evaluasi sediaan, uji in vitro dan in vivo untuk mengenal aktivitas hiperlipidemia dari sediaan Bintaro. Berupa daun bintangur dikeringkan dan dirajang, kemudian dijadikan bubuk simplicia daun bintangur. Bubuk simplicia kering ini kemudian dimasukkan dalam pouch, lalu diekstraksi menggunakan metode soklet. Hasil ekstrak dikeringkan, kemudian diolah pada proses berikutnya. Ekstrak maupun simplicia yang didapatkan kemudian dilakukan proses standarisasi, yaitu screening fitokimia, di mana didapatkan hasil bahwa pada simplicia maupun ekstrak terdapat senyawa target yang diperuntukkan sebagai anti kolesterol. Pada standarisasi dengan parameter non-spesifik didapatkan bahwa simplicia maupun ekstrak memenuhi mutu untuk dijadikan sebagai bahan obat-obat herbal. In silico mengenai struktur senyawa dan interaksinya menunjukkan kandungan berupa stigmasterol dan fridelin berpotensi sebagai senyawa yang bertanggung jawab dalam efek anti kolesterol. Simulasi meliputi proses pembuatan granul melalui granulasi basah, kemudian dilanjutkan pembuatan kapsul lalu sediaan dievaluasi. Ekstrak kering yang didapatkan kemudian diformulasi dalam bentuk granul menggunakan metode granulasi basah. Setelahnya dilakukan evaluasi. Ditemukan bahwa formulasi granul yang digunakan dapat menjadi pembawa ekstrak yang stabil. Penelitian in vitro meliputi uji antioksidan melalui DPPH dan FRAP, kemudian uji toksisitas melalui sel MTT, serta efek hambatan kolesterol melalui tes hambatan HMG-CoA reduktase. Ekstrak maupun granul yang didapatkan kemudian dilakukan pengujian in vitro maupun in vivo. Pada pengujian in vitro yaitu DPPH FRAP untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak maupun sediaan Bintaro ditemukan memiliki hasil aktivitas antioksidan yang kuat. Pengujian in vitro berikutnya yaitu penghambatan HMG-CoA reduktase, yaitu untuk mengetahui aktivitas penghambatan pembentukan kolesterol. Hasil menunjukkan bahwa sediaan kapsul Bintaro memiliki aktivitas penghambatan HMG-CoA reduktase. Pengujian in vitro yang terakhir yaitu uji toksisitas menggunakan sel MTT, di mana hasil menunjukkan bahwa sediaan Bintaro memiliki tingkat toksisitas yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai obat herbal. Di in vivo meliputi berbagai parameter uji untuk melihat efek anti kolesterol dan efek inflamasinya melalui proses induksi dan perlakuan, pengambilan sampel darah dan pembedahan, serta pengujian biokimia dan molekul. Selanjutnya, dilakukan pengujian in vivo, yaitu uji biokimia darah, HDL, LDL, kolesterol total, dan trigliserida.
di mana hasil menunjukkan bahwa sediaan bintarol mampu menaikkan kadar kolesterol baik yaitu HDL dan menurunkan kadar kolesterol total LDL dan trigliserida. Pengujian yang terakhir in vivo yaitu biomolekul yang menandakan adanya aktivitas inflamasi akibat dislipidemia. Studi menunjukkan bahwa sediaan bintarol mampu untuk meredam peradangan akibat dislipidemia. Luaran dalam penelitian ini ialah paten sederhana kapsul bintarol, publikasi ilmiah teragreditasi secara nasional maupun internasional, serta produk berupa sediaan kapsul obat herbal terstandar ekstrak bintangur sebagai anti kolesterol. Telah menghimpun kerjasama antar produsen maupun berbagai bidang penelitian, diharapkan kedepannya riset ini dapat terus berkembang dalam berbagai terapi. Terima kasih.